Bersama saya lagi, Makrina Tindangen. Kita tetap akan melanjutkan cerita bersambung akademik kita terkait tes kemampuan akademik. Lalu topiknya apa ya? Topik kita kali ini adalah tes kemampuan akademik dan opini pelaksanaan di sekolah oleh kepala sekolah level atau jenjang SD dan kepala sekolah jenjang SMP. Mari kita ikuti. Saya minta opini ya, tanggapan ya dari Bapak Ibu Kepala Sekolah ya tentang tes kemampuan akademik yang mungkin tidak bermaksud mengganti UAN ya, tetapi kita di level operasional di sekolah itu memahaminya itu sebagai pengganti UAN gitu ya. Silakan siapa yang duluan? Ya, baik. Bu Sri ya kayaknya udah siap Oke, tuh. Bu, Ya, baik, silakan Bu Prof. Sri ya. Silakan, Oke, baik. Terima kasih, Prof. Baik, Ah, terkait dengan tes kemampuan akademik, adalah dari segi makna kan, Prof ya. Pengertian TKA sendiri itu adalah serangkaian tes gitu kan, Prof. Serangkaian tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan dan pemahaman siswa, baik itu kategori SD, jenjang hmm, SMP, jenjang SMA, SMK. Nah, itu ini yang mengukur gitu ya. Nah, hmm, kemudian dari definisi itu sendiri kan tentu akan ada turunannya di breakdown gitu ya, Bro. Mengapa sih perlu itu? Apakah itu sama dengan UN? Akhirnya muncul berbagai spekulasi. hmm, Nah, dari situ saya memahami bahwa perbedaan antara TKA dengan UN itu tentu berbeda. Karena kalau di TKA yang disampaikan baik itu di permen maupun secara langsung, kalau TKA itu adalah mengukur pencapaian akademik murid, artinya bukan pelajaran tertentu untuk kelulusan, tapi akademiknya. Sehingga di situ kan otomatis berbeda jauh dengan UN dan bukan pengganti UN. Kemudian terkait dengan kelulusan itu nanti adalah hak sepenuhnya sekolah masing-masing untuk meluluskan siswa itu yang disampaikan oleh Pak Menteri karena yang melakukan pembelajaran, evaluasi tentunya adalah dari sekolah masing-masing. silakan Pak Taufik ya. Yang disampaikan oleh Bu siapa tadi? Bu Sri Mulyati udah klop, udah cukup Hmm, itu Pak, ini untuk ini. Hanya mungkin karena memang memang beda dengan antara tes kemampuan akademik dan UN itu jelas beda. Hanya pelaksanaannya saya rasa mungkin nanti akan sama dong. Pelaksanaannya. Kenapa? Karena ininya dari kementerian. Ya, kemudian eh mungkin juga sama, pokoknya persis sama dengan UN pelaksanaan seperti atau UNBK sama nanti mungkin pelaksanaannya kan gitu. Nah, terkait dengan tidak semua siswa akan ikut, artinya hanya yang berminat saja. Inilah yang perlunya hmm, eh, kepala sekolah menanggapi masalah ini. Karena walaupun tidak diwajibkan, tetapi itu sebagai salah satu hmm, syarat hmm. untuk apa Jenjang melanjutkan berikutnya, ke jenjang jenjang berikutnya berikutnya ya. syaratnya. Hmm, Nah, karena sebagai suatu syarat, maka mau tidak mau jelas akan berbeda dengan antara yang punya syarat dengan yang tidak punya syarat. Kan jelas berbeda. Nah, dan kita pun kepengennya kalau bisa semua ikut supaya kita hmm. mengetahui eh, pencapaian ya Pencapaian pencapaian akademik. iya walaupun hanya dua mata pelajaran dok ya ini. Eh, dan Bu Bu Dini Saya Bu, ya. iya. TKA ini memang bukan pengganti ujian nasional, tetapi dia adalah eh, sistem penilaian baru untuk siswa-siswa kita. Karena dia hanya mengukur kemampuan akademik siswa, ya, dan menjadi indikator capaian pembelajaran terutama di tingkat akhir. Yang setahu saya itu. Kemudian bedanya dengan ujian nasional, kalau ujian nasional kan penentu kelulusan dan wajib. Kalau ini tidak wajib dan bukan penentu kelulusan, hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa di akhir pembelajaran. Dengarkan Bu Pri, Bu Baik, Pri Bun. Hatiningsih ya. Kaitannya dengan TKA, tes kemampuan akademik, menurut saya hal itu baik ya, menurut saya baik. Kenapa baik? Karena itu bisa mengukur capaian indikator dalam proses pembelajaran. Jadi yang selama ini kalau kita hanya
proses pembelajaran tanpa ukuran secara akademik itu siswa juga ingin tahu bagaimana sih kemampuan yang saya miliki, sampai di mana sih kemampuanku, kapasitasku gitu ya. Apalagi orang tua itu, Bun. Orang tua siswa ini bertanya-tanya, apalagi semenjak tidak ada ranking itu ya. Ranking itu anakku ini ranking berapa sih? Begitu nggak ada ranking itu loyo gitu, nggak ada semangat atau challenge atau motivasi yang kuat untuk meningkatkan kemampuan putra-putrinya. Kemudian untuk les juga agak ogah-ogahan gitu. Nggak perlu juga saya, toh nggak ada juga yang seperti itu, cuma asesmen akhir aja gitu ya. Nah, beda dengan dulu kalau ada tes akademik seperti UN dan sebagainya gitu, walaupun ini tidak menggantikan UN ya, tetapi ini untuk mengetahui sampai di mana capaian siswa. Tapi menurut saya itu memberikan motivasi kepada peserta didik juga kepada orang tua. Kemudian mungkin perlu juga diadakan semacam parenting ya Bun ya kepada orang tua untuk memahami pergantian kurikulum ini. Nah, itu seperti apa? Karena orang tua banyak kebingungan nih. Kemarin kurikulum Merdeka begini, yang deep learning ini seperti apa ya gitu ya. Mungkin perlu juga itu pemahaman kepada orang tua agar orang tua bisa mempersiapkan diri kepada putra-putrinya. Harus seperti apa di rumah itu untuk membantu anak-anak atau peserta didik ini lebih apa ya, lebih termotivasi, pembelajaran di sekolah juga lebih lebih maksimal gitu ya, dibantu dengan orang tua yang ada di rumah. Terakhir mungkin dari Suster, dari yang swasta dulu kita dengarkan ya. Silakan Suster Antonia ya. Baik, Bun. Ya, untuk saya sendiri sebagai penanggung jawab sekolah, tentu menerima dan menanggapi. Ya, kalau dikatakan nanti seperti tadi Bapak Ibu mengatakan ini wajib, ya kita juga harus wajib. Nggak mungkin aku nggak bisa ikut, sekolah aku nggak usah perlu ikut, gitu ya. Dalam hal itu ya saya menerima tetap positif, ya tetap dalam positif artinya kita harus juga dibekali nanti apa yang mau kita harus persiapkan anak-anak kita untuk itu gitu. Jadi hanya bahasa Indonesia dan matematika ini yang ditonjolkan tadi ya bagi saya mungkin tidak harus itu kan, karena orang Indonesia bukan hanya untuk berbahasa Indonesia dan bermatematika, harus juga berlogika ya, bersains gitu. Ya, kalau bisa ya semua dalam ilmu yang mereka sudah terima, baik akademik maupun non-akademik. Nah, karena setiap pribadi manusia itu atau anak itu bukan hanya pintar dalam ilmu, ya, pintar juga harus dalam perbuatan atau praktek gitu. Jadi dia pintar dia berpikir atau ilmu ya, dengan dia membuat keterampilan misalnya begitu ya. Jadi tidak khusus untuk, bagi saya untuk akademi itu bukan hanya khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Bagus juga kalau semua pelajaran yang diajarkan di sekolah. Terima kasih ya atas sumbang sarannya terkait pelaksanaan tes kemampuan akademik ya. Ternyata masih beragam di lapangan ya yang kita hadapi gitu ya.